Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijratul Gebi Pramana, NIM 67011740002 dari jurusan D3 Sistem Informasi Angkatan 41 kelas 01 Telkom University. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi pembelian dan penjualan bahan kain studi kasus CV4 saudara. Dimulai dari halaman tampilan login. Aktor harus mengisi username dan password, kemudian mengklik tombol login untuk masuk ke tampilan aplikasi. Di sini saya masuk sebagai admin atau petugas administrasi dengan username pram99, kemudian mengisi passwordnya, kemudian login. Kemudian kita akan langsung diberikan tampilan untuk masuk ke tampilan utama, yaitu di tampilan kelola produk. Nah, aktivitas pertama yang harus kita lakukan jika ada pelanggan yang membeli bahan kain. Nah, tentu petugas administrasi harus memilih fitur petugas administrasi memilih fitur penjualan, kemudian memilih menu input penjualan. Nah, ini merupakan tampilan form input penjualan yang berisi biodata dari pelanggan. Ada nama, kemudian ada nomor telepon, email, alamat, kemudian produk yang dibeli, kemudian harga, kemudian jumlahnya. Misalnya kita inputkan namanya berikut, kemudian dengan nomor telepon berikut. Nah, kemudian pengisian emailnya, kemudian alamat pembelinya misalnya di mana. Kemudian kita memilih produk. Nah, di sini telah tersedia 3 produk yang terdapat di aplikasi. Nah, ada bahan Torino, bahan Wolfish, dan bahan Polycrab. Jika ingin ada penambahan produk, otomatis nanti petugas administrasi atau admin harus menambahkan produk untuk menambah jenis barang yang bisa dibeli oleh pelanggan. Nah, di sini misalnya kita pilih produk dari bahan Torino. Bahan Torino ini harganya 12.000. Otomatis muncul harganya langsung muncul. Jadi misalnya juga ada bahan Wolfish, harganya 13.000, kemudian Polycrab 12.500. Kita memilih bahan Torino dengan harga 12.000. Kemudian pelanggan nanti memilih jumlah, misalnya dia membeli 10 meter gitu ya, 10 meter bahan Torino. Nah, petugas administrasi dapat juga menambah pembelian. Nah, jadi satu orang pembeli bisa membeli beberapa jenis produk. Di sini yang pertama itu bahan Torino, harga 12.000, jumlahnya 10. Kemudian misalnya dia menambah lagi, saya ingin dong membeli bahan Wolfish gitu dengan harga 13.000, misalnya produknya juga 10. Kemudian menambah lagi misalnya bahan Polycrab, jumlahnya juga 10. Otomatis kan 10 ditambah 10, 10, 30. Nah, kemudian disubmit. Maka muncul sebuah notif bahwasanya order berhasil ditambahkan dengan kode order berikut. Nah, kemudian petugas administrasi akan masuk ke menu list penjualan. Nah, terdapat data tabel untuk menampilkan list penjualan yang telah diinputkan tadi. Di sini ada kode penjualannya, kemudian jumlah itemnya. Karena tadi ada 3 item yang dipesan, otomatis langsung dikalikan saja 30, total bayarnya 375.000. Tanggal input tadi tanggal 10 Agustus 2020 jam 10.35 detik ke-16. Nah, kemudian kita lihat aksinya. Nah, bisa kita lihat di sini ada struk ordernya, CV4 saudara, kemudian alamatnya, kemudian dengan kode ordernya tadi, kemudian menampilkan
bahan-bahan tadi yang dipesan. Ada bahan Torino, Wolfish, dan Polycrab. Dengan jumlah masing-masing produk 10, kemudian dengan harga per itemnya sudah ditampilkan, kemudian ada total bayarnya 375.000. Nah, jadi ketika pelanggan itu sudah melakukan pemesanan, jadi otomatis nanti dari petugas administrasi memberikan struk untuk dia bayar gitu kan ya. Nanti pelanggan menerima struk, barang dikasih duit, dikasih uangnya, kemudian nanti dari petugas administrasi memberikan bahannya. Tapi untuk proses di aplikasi hanya sampai untuk memberikan struk order. Nah, kemudian itu fitur penjualan, fitur utama penjualan. Nah, pada fitur pembelian terdapat dua menu. Yang pertama input pembelian dan list pembelian. Nah, sekarang kita berada di tampilan admin. Nah, kita akan melakukan input pembelian dengan produk misalnya bahan Torino. Dengan pembelian misalnya kita beli 500. Kemudian kita tambah lagi misalnya produknya Wolfish dengan jumlah 500 juga. Kemudian kita tambah lagi misalnya Polycrab dengan ingin kita tambah 500 juga. Kemudian kita submit. Kemudian menampilkan notifikasi bahwasanya order berhasil. Kemudian kita logout, kemudian kita masuk sebagai pemilik. Nah, pemilik akan melakukan konfirmasi pada fitur pembelian. Nah, di sini terdapat status pending, kemudian aksinya terima atau ditolak. Kemudian kita terima, kemudian bakal muncul notifikasi bahwa permintaan order supplier berhasil diterima. Kemudian kita masuk lagi sebagai admin. Kemudian pada list pembelian admin, maka akan muncul statusnya telah diterima oleh pemilik. Di sini diterima. Dan kita lihat detail barang yang kita inputkan tadi, bahan Torino, bahan Wolfish, jumlah 500, sisa 500, harganya masih kosong. Kenapa harga masih kosong? Karena harga diinputkan ketika barang telah sampai. Karena kita tidak tahu berapa harga barang yang ada di pabrik itu. Nanti harga itu akan bisa disampaikan oleh pemilik berapa harga barangnya. Dan kita inputkan kedatangan barang. Harga barang Torino misalnya 12.000, sisanya 500, jumlahnya 500, harga barang itu Wolfish 11.000, jumlahnya 300, yang datang berarti otomatis kan 200 lagi nyusul. Kemudian Polycrab harganya 13.000, jumlahnya 500. Nah, kemudian kita klik button terima barang berorder berhasil diupdate. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini barang yang datang. Nah, otomatis kan bahan Wolfish itu masih sisa 200 dari 500. Nanti bahan ini akan menyusul datangnya. Ketika barang sudah datang, nanti kita inputkan 200, kemudian kita klik. Dan yang lain, misalnya bahan Torino sudah selesai, kemudian bahan Polycrab sudah selesai. Nah, di sini masih sisa 200. Kita terima barang. Nah, ketika itu sudah selesai, maka list pembelian diterima itu hilang, no data available in tab. Maka datanya masuk ke list pembelian selesai. Di sini 1.500. Kita lihat detailnya ini. Dengan harga segini, otomatis setelah harga telah dimasukkan, otomatis nanti data pembelian kita masuk ke laporan pembelian. Bahan Torino, bahan Wolfish, bahan Polycrab, itu pembayarannya seperti ini. Nah, kemudian di produk kita lihat yang di produk itu tuh bahan yang kita telah inputkan tadi telah masuk. Kemudian ini bahan Torino yang telah masuk. Tadi memang ada kurang barang. Kemudian ini juga sudah masuk, semua sudah masuk. Nah, ini berikut merupakan fitur laporan penjualan. Nah, ini merupakan fitur laporan penjualan. Di sini terdapat grafik. Ini berdasarkan
grafik ini berdasarkan dari bulannya, kemudian ini total penjualan kita. Nah, ini total penjualan. Di sini Agustus penjualan per bulan 3.750.000. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga menampilkan tabel bahwasanya ini semua penjualan itu telah terdata di sini. Kemudian terakhir kita masuk ke fitur kelola profile. Di sini bisa profile admin bisa mengedit profilnya. Ketika admin nanti berganti orang, bisa kita lakukan pergantian profil, seperti nama, username, kemudian nomor telepon, foto, misalnya kita ganti misalnya adminnya, kita ganti dengan adminnya misalnya orangnya ini gitu, update, nah maka nanti berganti seperti itu. Nah, kemudian pada tampilan pemilik, maka yang ditampilkan semua fitur juga sama, kelola produk, penjualan, pembelian, laporan penjualan, laporan pembelian, laporan kelola profile. Nah, pemilik hanya dapat sebagai pemegang kekuasaan pada perusahaan memantau jalannya aktivitas pada aplikasi. Di sini terdapat 3 jenis barang. Pertama bahan Torino, Wallfish, Woolly Crab. Nah, pemilik dapat melihat detail dari barang yang tersedia. Kemudian pada penjualan, pemilik dapat melihat data penjualan yang ada berdasarkan tanggal semuanya. Kemudian juga pembelian, pemilik dapat melihat data pembelian, sekaligus pemilik melakukan konfirmasi ketika ada input pembelian dilakukan oleh petugas administrasi atau pegawai. Kemudian laporan penjualan, di sini juga pemilik dapat melihat laporan penjualan berdasarkan tabel juga muncul semuanya. Kelola profil, pemilik pun juga dapat mengelola profilnya, misalnya dia ingin mengganti nama yang lain, kemudian mengganti foto seperti itu. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.